السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كرم بني آدم واصطفى منهم العلماء واختار منهم الزهاد والحكماء والكرماء وفضل منهم العارفين بالله والصفات والأسماء وأذاقهم لذة المحبة وأطلعهم حقيقة الأشياء من الأرض والسماء. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد إمام الرسل والأنبياء وعلى آله وأصحابه السادات الأولياء وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Yang mulia para habaib, para syaraif, anak cucu baginda Nabi Muhammad SAW yang hari ini banyak benar bahadir perkumpulan lawan kita barataan. Yang mulia para tuan-tuan guru, terlebih khusus kepada akhina sahibul majlis yang mengasuh majlis ini, yang ulun muliakan, yang ulun hormati, para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, mudah-mudahan semuanya yang berhadir mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya yang berhadir apapun yang dihajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurangi ihunya sedikit. Son, kurangi ihunya. Ampun maaf, ulun datang terlambat. Mohon dimaklumi, dan tadi ulun mendengar di live streaming bahwa guru menyinggung ulun. Jadi di mobil tadi ulun live streaming melihat guru Yanur dia sudah ulun pasani bahwa 4:30 harus hadir. Tapi ya apalah daya kayak itu lah. Maksud hati ingin memeluk gunung, tapi apalah daya tanganku tingkong. Ya Allah ya Rabbana, minta ridho minta halal ulun terlambat karena satu ulun ketiduran, tertidur pulas anak buah ulun, kedua ini menggunakan. Jadi itu pang masalahnya Pak. Jadi tadi kami menghantas jalan sini nah, jalan balikan, terus belok karena kami mahirnya saadah nih, kami hahayawan kami ya sini. Saadah kami biasa guring di saadah 3. Guring di situ di wadah sapupu ulun di belakang masjid Syarifah Solehah. Terus biasa guling situ ada rumah sapupu sakale atau lain sapupu bini kawan ya. Alhamdulillah sekian lama Ustadz Muhajir ini memohon ulun, meminta kepada ulun untuk berhadir ke majelis beliau. Baru hari ini ulun bisa mengabulkannya. Alhamdulillah gitu. Karena memang jadwal ulun malam ini ada di Loktabat kan, ada di Banjarbaru. Jadi karena ini parak bisa disisihkan waktu ke sini. Dan alhamdulillah kita rumah kada jauh gitu. Nah di Banjarbaru ada bisi rumah, alhamdulillah. Jadi sudah nyaman kita di Banjar, kada lapah lagi gitu lah. Tapi dengan dapur yang lama gitu. Bukan dapur baru. Kada sangka jahat pulang. Masih dapur yang lama, bukan dapur yang baru. Tapi mudah-mudahan mau gitu. Alhamdulillah dengan berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hari ini kita dikumpulkan, dan hari ini kita akan mengingat kepada haul seorang wali. Di dalam bulan Safar ini banyak wali-wali yang diwafatkan oleh Allah, namun hari ini kita fokus kepada satu wali yang kita hauli, guru daripada guru-gurunya orang Banjar, yakni Syekh Al-Alim Al-Allamah Kiai Haji Muhammad Syarwani bin Abdan Al-Banjari Al-Banjili. Banjil itu bahasa diarabkan, Bangil. Al-Banjili di Arab. Yang masyhur nama beliau dengan sebutan
Guru Bangil. Mudah-mudahan berkat kita mengenang, mengingat akan sejarah hidup beliau, Allah Ta'ala melimpahkan rahmat dan barokah dan banyak lawan kita pada saat. Guru Bangil adalah ulama produksi Banjar, kelahiran Banjar. Kelahiran beliau ada di Kampung Melayu. Kalau tidak khilaf tahun 1913 Masehi. Itu kelahiran beliau. Beliau pendidikannya berawal di kampung dan terus mengaji di Pondok Darussalam. Kemudian beliau melanjutkan studi sampai ke Tanah Suci Mekah bersama dengan sepupu beliau Al-Muhaddits Tuan Guru Kiai Haji Anang Sya'rani Arif Al-Banjari Kampung Melayu. Sampai ketekunan dua sepupu ini mengaji ilmu, bujur-bujur mengaji ilmu di Tanah Suci, diberi gelar dua mutiara dari Tanah Banjar. Karena saking alimnya, saking pintarnya, saking luar biasanya belajar plus mengajar di Masjidil Haram. Jadi keberadaan dua sosok mulia ini mengharumkan nama Banjar pada zaman dahulu. Nah ini Masya Allah benar. Ini yang kita kehendaki itu nah. Kita ini berdiam di mana asal usulnya. Lalu suatu saat kita mengaji ilmu, kemudian guru kita merestui, dan kemudian kita bisa mengharumkan nama benua kita, itu luar biasa. Menjadi hal yang luar biasa. Sebagaimana Guru Bangil, Guru Anang Sya'rani mengharumkan nama Banjar di Tanah Suci. Kalau Banjar harum di Banjar, ya itu wajar kan? Karena memang kita orang sini. Tapi ini di Tanah Suci, nama Banjar itu diangkat, mulia luar biasa. Karena berkat ketekunan beliau belajar sampai menguasai berbagai macam mata pelajaran agama. Lalu akhirnya diberi gelar dua mutiara dari Tanah Banjar. Guru Bangil ulama yang hidupnya sederhana, cinta ilmu dan penuntutnya penuh kasih dan berwibawa, dan membawa harum nama Syekh Arsyad Al-Banjarinya. Beruntung yang ngaji dan cinta, mohon syafaat pula darinya. Kita mohon mudahan berkat kita mahauli Guru Bangil kena beri syafaat non kita bareng-bareng. Guru Bangil ulama nah hidup sederhana. Kita bisa melihat dari kisah Manaqib Sidin kayak apa kesederhanaan beliau. Dan beliau tampil apa adanya. Kada glamor penampilan lah. Penampilan tuh bujur-bujur sederhana banget gitu lah. Kadang-kadang Sidin mau baju kaos, betapihan sambil mutolaah. Sederhana, pakaian tuh biasa. Bahasa kami di kampung kada kalihatan kayak orang alim. Dilihat dohir, kada kalihatan kayak orang alim. Beda kan kayak misalnya kita kadang-kadang pakaian kita nih agak-agak glamor gitu lah. Kayak kita kan, kayak kita, apalagi kayak ulun gitu lah. Ulun memang kayaknya ulun nih hobi-hobi yang wow gitu perayaan. Hobi gitu nah. Ini tandanya apa? Tandanya kita belum punya kedudukan di sisi Allah. Karena kita masih senang kepada yang wow dengan dunia kayak itu. Jadi ya tapi kalau kita hendak melihat ke belakang, banyak juga rupa-rupanya tuan-tuan guru kita itu yang tampil glamor, tapi dalam artian bukan untuk sombong, bukan, tapi bentuknya ini untuk tahaddus bin ni'mah. Banyak kayak itu, seperti Sayyidil Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Abdullah Al-Idrus Qutbul Mala, anaknya Qutbul Mala Al-Habib Abu Bakar Adni. Itu penampilannya luar biasa pian. Pakaian Sidin paling mewah, kuda Sidin kuda paling mahal zaman itu. Sampai-sampai diceritakan Habib Abu Bakar Adni itu turun daripada kuda kada pernah menginjak tanah. Kayak apa guru jar? Diamparakan hambal tikar permadani dari kuda sampai ke tempat beliau duduk. Kada pernah menjejak tanah. Kan gitu Sidin, ada kita kada jejak tanah bersandal. Ada Sidin kada bujur-bujur karpet merah diamparakan kayak presiden tuh turun di pesawat kayak itu Sidin. Itu penampilan beliau. Alhasil masalah penampilan jangan dipermasalahkan. Mau penampilannya kayak apa aja itu tergantung hatinya nang memainkan. Sidin tampil misalnya wow dilihat oleh kita. Baju Sidin mahal. Baju Sidinnya harganya misalnya 2,5 juta. Tapi Sidin merek BHS yang paling mahal misal.
Habis itu kopiah sidin harganya 300.000. Imamah sidin harganya misal 300.000. Coba biar jumlahkan berapa juta deh. Cincin sidin sebelah tangan 15 juta. Sebelahnya lagi 15 juta. 30 juta deh di tangan. Gelang jam sidin misalnya 2,5 juta. Itu bisa dihitung berapa puluh juta di tangan sidin. Tapi kalau niat sidin tahadus bin ni'mah, Masya Allah, kita nama mandang aja, bah guru ini pakaian kayak itu susah mau terlalu ungah, itu kita nah hati rigat ngarannya, bisa nilai urang. Nah makanya urusan hati lah, urusan hati. Masalah penampilan kayak apa aja kembalikan kepada pribadi yang memakainya. Ada juga orang berpakaian kisah lusuh tapi hendak minta tangguh, ada juga. Baju buruk, kopiah karena kisah batahi kutuan. Baju buruk, macam-macam tapi dalam hati nih, mudahan aku disangka orang wali. Bisa kan itu tuh. Intinya kembalikan kepada pribadinya, dan ini kita kan tahu ini murni urusan inya lawan Allah. Nah itu tuh. Nah kalau sosok guru bangil ini memang orang yang sederhana, bujur-bujur sederhana, ikhlas lagi orangnya. Cinta ilmu dan penuntutnya. Ilmu dicintai sidin, orang yang menuntut ilmu pun dicintai sidin. Sebagaimana Syekh Salman Al-Madani mencintai kepada orang penuntut ilmu. Guru bangil kayak itu juga. Ilmunya dicintai sidin, nang menuntut lawan ilmu pun dicintai sidin. Ini orang-orang yang hadir di majelis ilmu, orang-orang yang hadir di majelis seperti ini orang-orang mulia, orang-orang pilihan Allah. Maka tatkala kita memuliakan orang nang ketujuh hadir majelis, pada hakikatnya kita memuliakan nang ampunnya ilmu. Jangan dihina. Ini lawan orang tolak ke majelis dihina-hina. Behja ke majelis harajin kalakuan masih membeli. Biasa kada pian dengar kata-kata kayak itu? Biasa kada? Kisahnya hajar rajin ke majelisnya, padahal menapang kelakuan di kampung tata, pada sampuraka aja. Banyak orang kayak itu rajin bocap. Biasa juga kita mendengar percuma berjilbab kalau kelakuan masih penjahat. Banyak orang bocap kayak itu. Ayyuhal ikhwan, nambah ucap demikian. Antara jilbab dengan kelakuan tidak bisa disamaratakan. Antara majelis ilmu dengan kelakuan orang itu kada bisa disamaratakan. Majelisnya majelis, kelakuan inya jangan dipukul rata. Ini kada tahu urusan timur majelis kada sasaran. Awak namanya bati jaga seumur hidup suaka majelis. Ini nih aneh Bian. Menurut orang-orang biasanya bila hadir majelis tuh harus jadi orang baik. Itu menurut orang, tapi taufik hidayah ini urusan Allah. Yang jelas saat inya duduk di majelis, inya itu orang hebat. Saat inya dipilih Allah duduk di majelis, inya orang mulia. Lah kita mau membang, kada bisa ke majelis, napa? Harap napa? Ini cara lain. Bunyi kisah tuh model kayak sok pembersihnya kayak itu. Jadi seakan-akan kehendaknya nih bila orang hadir majelis kelakuannya harus kayak wali. Kayak itu kehendaknya. Kadang-kadang kalau kayak itu bang, kita nih ada akal, ada nafsu. Di majelis barang hulu baik. Iyalah. Nah, kayak itu jangan dikait-kaitakan. Siapa tahu suatu saat berkat pengaruh majelis itu yang dulunya inya memang jadi penjahat, tapi inya rajin duduk majelis. Karena keberkahan ilmu tuh suatu saat bisa dimunculkan Allah. Ada saatnya inya dulak bermaksiat. Anggap aja misalnya inya menyabu misalnya. Naudzubillah min dzalik. Boleh majelis kena menyabu ya. Karena kan majelis pulang nih, menyabu pulang. Suatu saat Allah bukakan inya muar lawan sabu. Dituyuki kawan 2 kilo di hadapan hendaknya. Itu sudah terbuka berarti pintu hidayahnya. Biar aja dulu, jangan disambati. Jangan ini gawian. Nah mesti harajin ke majelis bulik menyabu pulang. Untung inya ke majelis dia. Untung. Coba kita pikirkan itu. Di saat itu barang inya selamat kayak itu nah. Ambil pang sisi positifnya. Jangan mandang orang tuh orang salah aja. Ih, aja kahan mohon. Gitu. Coba kita belajar ma'asyiral muslimin, ayyuhal ikhwan dimanapun anda berada. Cobalah belajar menilai manusia itu dari sisi positifnya.
Jangan menilai orang negatif, tiang negatif, negatif, tiang negatif. Bulikakan bangga diri seorang tuh baik, kada. Seorang tuh ada bisi aib, kada. Pun sama, pada wadi buruk bapak. Kan kayak itu toh. Nah, itu bulikakan ke diri seorang. Lah syukurnya inya taka majelis. Walaupun inya bulik majelis pinalayau pulang. Mudahan lah berkat berancak ke majelis berkahnya kena didapatnya mau inya sadar. Kan kayak itu nang kita harapakan toh. Paham kada kah? Muntung jangan ember. Orang aja disambeti gitu. Apakan lagi muntung pian tasambati tuan guru, tasambati Habib, kalau kok katulahannya tuh kada langsung bang. Iya mau langsung imbah dak nyambati Habib langsung jadi orang gila. Misal biasa jarang memang kayak itu katulahannya kaina ada nah Habibnya sudah meninggal, gurunya sudah meninggal hanya inya katulahan. Kayak apa minta ampun, gurunya sudah dalam kubur. Nah ini nih kita khawatir benar, makanya muntung tuh dijaga. Jangan sekali-kali menyembati tuan guru, nyembati habaib kayak itu lah. Apakah digawisidin kaina dulu nyalahakan? Kaina dulu nyalahakan. Apalagi hanya sekadar guru babini dua ha? Jangan disalahkan. Itu lah. Jangan disalahkan, bukan. Jadi tuan guru babini dua geger, tuan guru babini dua abut. Ngapa gerang maka abut? Apa masalah tian? Nang menjujur si Den, nang menjalani hidup si Den, nang ongkosi si Den. Masalahnya lampian apa? Kan itu. Makanya jangan gigil orang apa lagi mendengar guru babini dua. Alhamdulillah orang kayak itu. Alhamdulillah ya Allah, artinya beban bini tuh hata kurangi itu orang. Nah, ini ketujuh bener macam batik hal aja guru lanji aja bini dua. Orang kawin bontong lah yang selingkuh. Orang menikah ada wali ada saksi halal kada? Halal kada? Nah kenapa pakai gigir? Maka itu. Nah makanya kata jangan nyambati tuan guru. Olah nyatakan toh. Ulun tuh jadi kayak itu bibe menanamkan dalam hati umat dahulu kayak itu nah. Artinya suatu saat ulun berbini dua jangan gigir. Ini bagian daripada iklan